Sebenarnya bukan itu. Kalau ini sangat menghargai harkat martabat wanita, sangat menjunjung. Jadi di mana ada wanita, di situ ada kalau itu tersebut. Biarpun Kita kan beda dinas nih. Biarpun beda dinas, gaji kita harus sama. Mau lu pula bisa. Kau kan bawa P3K paruh waktu, aku kan dah penuh waktu. Lagi pula paruh waktu sekarang terancam dah. Ngapa pula? Tak boleh ngomong. Gampang lah tuh nanti. Aku sisihkan tuh ada oleh-oleh untuk kau. Memang pintar kau dah. Sejak kau ikut program paket C, semua kau bisa. Mantap. Kau ni muji-muji kak, paket C pun kau sebut kuat-kuat. Paket C lah tak apa, yang penting aku tidak saja, aku ada nilainya. Daripada kau asal cokot berpokok.
Bang Bujang, Tuan Putri, taman ini semakin indah dan rapi. Tentulah membuat semua orang menjadi betah berlama-lama di sini. Abang sungguh pandai sekali memelihara dan menatanya. Tuan Putri terlalu berlebihan. Apalah daya beta nih yang tiap hari bermandikan keringat dan bersabunkan tanah. Kalau dibandingkan dengan Tuan Putri, Abang ini seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Ilmu yang abang miliki, kemauan dan kerja keras telah terpancar dari kerja yang abang tuliskan. sudahlah Tuan Putri. Dari tadi hanya pujian yang hamba dengar. Oh iya, hamba ada sesuatu untuk Tuan Putri. Sekarang coba Tuan Putri lihat. Di sana. Bunga itu sengaja hamba tanam untuk Tuan Putri. Tunggu sebentar. Istana yang indah, harum yang semerbak akan mengundang kumbang-kumbang yang datang. Ambillah Tuan Putri. Tapi kumbang yang mana yang akan datang? Seandainya nada hitam di wajah bintang ini tidak hilang. Tuan Putri, apalah guna berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berwajah cantik kalau selalu jahat hatinya? Simpan arang dalam bejana, tanami melati, ikatkan ke dahan. Setiap orang memberi makna, tergantung hati yang menjadikan pilihan. Bang Bujang, buat lemari berbahan silk. Lemari dibuat untuk si anak dalam. Setiap hari beta berharap, adakah obat itu lara? Tuan Putri, janganlah bersedih. Hamba yakin noda hitam itu akan hilang. Sekarang
hamba akan buatkan Tuan Putri bedak sebagai obatnya, yang terdiri dari daun pria, kunyit, dan beras. Untunglah Tuan Putri bukan terkena demam berdarah, melainkan hanya kemut saja. Syukurlah kalau itu. Bete udah khawatir. Sebab sudah banyak sekali rakyat yang meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah. Ayahanda juga sudah mengingatkan bahwa lingkungan kita harus tetap bersih. Jangan membiarkan pakaian bergantungan di rumah. Membuang sampah jangan sembarangan. Dan tempat air harus sering dibersihkan dari tutup rapat. Aduh, Tuan Putri, maaf. Tunggu sebentar. Maaf Tuan Putri. Getah daun puring ini dapat menghentikan darah Tuan Putri. Maaf. Tuan Putri! Ampunkan hamba Datuk Panglima. Hamba hanya memberikan pertolongan pertama pada Tuan Putri. Oh, sungguh pandai kau berkata. Entah darah siapa lagi yang akan kau gila agar bisa mendapatkan kedudukan. Datuk Panglima, janganlah Datuk memandang hamba serendah itu. Kalau Datuk sudah tak percaya kepada rakyat kecil seperti hamba, bagaimana pula kalau kami rakyat kecil hilang kepercayaan kepada Datuk? Kurang ajar! Saya bukan kun. Sudah tak punya anak, tak punya tata kerama. Berani-berani yang kau berkata seperti itu. Kenapa Panglima? Ada tata krama, sopan santun, kebijaksanaan, serta keikhlasan lebih terpancar dari orang-orang seperti Bang Ujang. Janganlah hendak merasa terlalu setiap orang. Ketahuilah, Bete hanya berteman, bertukar pikiran. Lebih dari itu, tidak. Iya Putri. Masih banyak anak pejabat istana yang pantas dijadikan am. Tidak. Dengan anak kurang ajar ini. Anda Panglima, hati-hatilah kalau berkata. Karena mulut badan binasa. Iya Putri. Perkataan keluar laki-laki. Antara itu ditarik kembali. Biarlah dia merasakan ajaran beda. Datuk Panglima, langit dijunjung, bumi dipijak. Sebagai laki-laki, terpaksa melayani. Sudah dari Panglima. Jangan mengikuti lagi. Sudah Bang Ujang. Hentikanlah berlagi. Sudahlah. Tuan Putri, tenanglah. Tenanglah Tuan Putri. Banyak burung terbang di angkasa. Di balik jendela terpancar mentari. Hamba bertarung tidak biasa.
Kalaupun terjadi, hanya membela diri. Hei kamu! Ikan lain enak dipakai. Di siang hari sedap dinikmati. Apa punya kredit tinggal? Kalau Panglima cabut yang mati. Sudah! Sudah, Panglima! Sudah, sudah, istimewa. Sudah! Sudah, apa yang terjadi di kita? Ampunkan hamba Tuanku, Raja, ampunkan hamba Tuanku Permaisuri. Bujang tua, putri terkena pukulan. Benar! Benar, Tuanku. Tuan Putri terkena pukulan si bujang tua. Rupa-rupanya dia punya niat buruk terhadap Putri. Bujang tua, hamba Tuanku. Benarkah apa yang dikatakan Datuk Panglima? Ampunkan hamba Tuanku Raja. Hamba berani bersumpah. Ampun, Tuanku. Jangan dengarkan sumpahnya. Kita sendirilah yang menyaksikannya. Harap dia ampun, Tuan. Manalah mungkin air disamakan dengan minyak. Dan lebih tak mungkin pula pasir disamakan dengan intan. Paduka yang mulia, si tukang kebun ini terlalu banyak berharap. Seperti mengharapkan hujan turun dari langit. Air di tempayan, itu bagaimana? Kalau memang demikian, bawalah ia ke dalam tahanan. Jauhlah Tuanku, perintah dilaksanakan. Tuanku, ampunkan hamba Tuanku. Bukan begitu. Ayo, Tuanku, cepat. ampunkan hamba Tuanku. Ampunkan hamba Tuanku. Dinda, marilah kita bawa dengan Vivi. Tetapi dia ada di istana pesawat ini. Setelah pintu fitnah terbuka lebar dan terjadi pemutarbalikan fakta, maka si bujang tua harus menjalani persidangan dan harus menerima hukuman gantung karena tidak terdapat bukti yang menguatkan dan saksi yang meringankan. Ia pun terpaksa menanggung derita atas kesalahan yang tak pernah dibuatnya. Beta tidak yakin akan keputusan ini. Di saat keadaan ekonomi belum pulih, kerusuhan dan bencana
masih terjadi di mana-mana. Sekarang, orang di kerajaan ini membuat onar. Dan putri kita yang harus menanggung segala derita. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita, agar dapat menyelesaikan masalah ini. Di luar ada seorang ibu yang ingin bertemu tuanku. Suruhlah ia menunggu di ruang istana. Sudah tuanku. Tapi ibu ini memaksa. Dia mengatakan bahwa ibunya sudah yang tua. Ia hendak melihat hukuman terhadap anaknya tuanku. Kalau begitu, suruhlah ia datang kemari. Baiklah tuanku, akan hamba laksanakan. Harap aku kaya muda atas perencanaan Allah. Hamba bermaksud untuk memberikan kesaksian, walaupun hanya berdasarkan rasa. Bagaimana mungkin saksi hanya berdasarkan perasaan dan mimpi-mimpi kosong? Paduka yang mulia, hamba adalah ibunya. Putra hamba bukanlah anak jada yang tidak berayah. Ia terlahir dengan kasih sayang dan sah menurut undang-undang dan agama. Jadi, hamba yakin bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada putra hamba tidak semestinya harus ia jalani. Apakah bagi kami, rakyat kecil dan jelata ini, tidak ada perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa aman dan keadilan? Apakah kebenaran bisa diperoleh dari fitnah orang-orang yang hanya menginginkan kedudukan? Dan apakah keadilan bisa ditegakkan hanya berdasarkan keterangan dari sebuah pihak saja? Harap diampun, tuanku. Cobalah tuanku. Ibu ini sudah berani menggurui. Paduka yang mulia, banyak angsa membakar lintang. Bunga trisam sengaja ditanam. Raja berkuasa, raja bertitah. Segala keputusan sudah ditetapkan. Memang lintah dimakan angsa. Kelopak kristal banyak bertaburan. Kalaulah kita menjadi penguasa, setiap keputusan sesuai dengan aturan. Maafkan dinda kami, meskipun keputusan sudah diambil. Tapi, bukankah masih ada saksi kunci yang kita harapkan untuk segera pulih dan bisa bersaksi? Maka, cobalah Kanda dengar dulu apa yang hendak dikatakan ibu ini. Terima kasih. Nah, baik. Tuntaskanlah isi hati ini sebelum beta memutuskan hukuman ini. Terima kasih Paduka yang mulia. Terima kasih Tuan. Paduka yang mulia, janganlah dibenci kaum hukum, meski laknat sekalipun. Tapi pandanglah
bencana bangsawan. Jika putra hamba bersalah, hukumlah dia sesuai kesalahannya. Tegakkanlah kebenaran dan keadilan tanpa membeda-bedakan siapa orang. Betul. Betul sekali Ayahanda. Beta saksi hidup yang tahu persis atas kejadian ini. Harap ampun, Tuan. Segala keputusan sudah ditetapkan. Lebih baik Tidak. Biarlah Putri Beta yang menceritakan kejadian yang sebenarnya. daulat, Tuanku. Ayahanda, ketika Bang Bujang memoleskan getah puring untuk menahan darah yang keluar, Kanda Panglima menjadi murka karena melihat kejadian itu. Kata-kata yang tak sedap juga dilontarkannya kepada Bang Bujang. Dan merasa lelah berdebat dengan Bang Bujang, Kanda Panglima melancarkan pukulannya. Tetapi terkena ke dada Ananda yang hendak melerainya, Ayahanda. Raja sangat murka pada Panglima dan hanya berbentuk malu pada sang ibu. Tak sanggup berucap sepatah kata menghargai ketulusan hati seorang ibu. Maka segagah apapun sang raja tidak sanggup membendung hati nuraninya untuk menerima cahaya kebenaran. Dan inilah bukti bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan. Kebusukan akan tercium sekalipun ia tertutup rapat. Datuk Panglima, sang penjilat dan pencari muka, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudahlah, Ayahanda. Sudahlah, Ibunda. Semua ini bukanlah kesalahan Ayahanda. Masih banyak jalan untuk memperbaikinya. Janganlah sampai Ayahanda melupakan rakyat yang masih memerlukan bantuan Ayahanda. Benar sekali, Kanda. Kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Tak biasanya memang Kanda selama ini. Mungkin dikarenakan yang terkena musibah adalah anak sematawayang yang kita miliki. Benar sekali, Tuan. Terima kasih. Aduh, kayak saat rakyat merintih karena krisis kepercayaan, saat rakyat menjerit karena kematian saudara, bahkan mungkin anaknya, saat kerajaan porak-poranda, marilah kita bergandingan tangan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, untuk membangun kembali kerajaan ini. Terima kasih. Ibu sungguh sangat arif dan bijaksana. Hampir saja Beta menjadi seorang pembunuh. Maafkanlah atas segala kesalahan Beta. Saat ini, Bujang Tua akan Beta bebaskan. Biarlah Datuk Panglima bermuka dua ini yang akan menerima hukuman setimpal atas kesalahannya.
salah tuanku. Kalau tak salah, terjatuh dari tangan ibu ini tuanku. Benar, ini milik hamba. Dari mana ibu mendapatkannya? Bukankah ini undangan suatu pengukuhan Betel menjadi raja? Benar sekali. Tapi Untuk memenuhi undangan itu, hamba kehilangan ayahanda dan adik yang hamba cintai, tuanku. apa yang harus terjadi? Begini ceritanya, Tuan. Saat perahu kami akan merapat di sebuah desa, kami dicegat oleh sekawanan perampok. Mengalami hal itu, tentu saja suami hamba mencegahnya, dan pertarungan tidak dapat dielakkan. Namun dalam pertarungan yang sering itu, suami hamba menemui ajalnya. Dan ketika sadar bahwa yang tewas itu adalah Sultan Badarudin Shah Alam, mendadak sekawanan perampok itu melarikan diri. Dan dalam keadaan sedih yang tak terhentikan, muncullah seorang pendekar yang baik hati, kemudian membawa hamba bersama pangeran muda Laksamana atau Ananda Bujangbuah ke sebuah desa yang terletak di Pulau Pasir Nanti. Jadi, hujan Tuhan ini adalah pangeran. Sekarang kau baru menyesal. Oleh karena itu, janganlah cepat berburuk sangka dan memandang rendah orang lain. Orang yang besar adalah orang yang mampu menghargai keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Sekarang, kita harus lebih banyak lagi berdoa dan berzikir agar rakyat dan kerajaan ini terlepas dari kemelut serta belaya, sehingga kita dapat hidup dengan aman, tentram, dan damai. Insya Allah, Sang Maha Adil akan memberikan kita rahmat kekuatan agar kita tetap dalam kesatuan dan kesatuan, serta terhindar dari pekerjaan karena nafsu pribadi. Oh iya kan. Sekarang beta mengerti bahwa nama bujang itu adalah panggilan sayang dari seorang ibu kepada anak laki-lakinya. Sedangkan tuah adalah doa yang berarti beruntung. Bukankah begitu, Ibu? Benar sekali, Tuan. Terima kasih. Karena perkataan seorang ibu terhadap anaknya adalah senjata yang ampuh, juga sebagai doa. Ayahanda, Ibunda, semua ini harus dirayakan. Benar, benar sekali Nanda. Kita patut bersyukur. Datuk, bebaskan ikatan bujangku. Daulat tuanku, perintah Betel laksanakan. Adam, beritahukanlah ke masyarakat agar dapat merayakan kejadian ini. Sekaligus beritahukan kepada mereka untuk selalu waspada tanpa melalaikan kegiatan sehari-hari. Jangan khawatir, aparat kerajaan akan selalu bersama kita. Baiklah tuanku, sekalian perintah tuanku, ada melaksanakan tuanku. Terima kasih Tuanku Raja. Terima kasih Tuanku Permaisuri. Terima kasih Tuan Putri. Ibu,
Terima kasih, Bu. Bangunlah. Bangunlah, nak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bangunlah. Bangunlah. Pengumuman ini ditujukan kepada masyarakat umum yang umumnya belum tahu tentang pengumuman ini. Maka dari itu saya akan mengumumkan yang umum-umumnya ya. Raja mengundang seluruh rakyat untuk datang ke istana. Kita akan berpesta menyambut kehadiran Tuanku Pangeran di Kerajaan Bangsawan. Para hadirin, setelah siasat perseteruan antara keadilan dan kebenaran usai sudah, sang Anggara Pramuka telah membayar mahal segala keamanan dan kesombongan. Sementara sang pangeran Bujang Tua berhak menikmati buah kesabaran dan kehangatan dengan mempersunting Putri Nilam dan mendampinginya sebagai raja dengan bergelar Sultan Laksamana Badarudin Shah Alam. Jiwa rasa keorang kasih majatuna bukan karena pilihan mata karena dewasa. Sayang bukan mainan, cinta bukan paksaan, jiwa dan raga jadi taruhan. Oh, hujan.
Adri, beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah para hadirin yang berbahagia pada malam hari ini.